Meski tidak sepopuler Masjid Ampel dengan jemaah dan peziarah yang berjumlah ribuan orang setiap hari, Masjid Peneleh Surabaya memiliki nilai historis tinggi. Masjid Peneleh juga dibangun oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Bahkan masjid ini dibangun lebih dulu atau berumur lebih tua dari Masjid Ampel. Salah satu memori kolektif yang masih dipercaya dengan kuat oleh masyarakat saat ini mengenai Masjid Peneleh tempat saya berada saat ini adalah mengenai 10 soko guru atau tiang penyangga dari Masjid Peneleh ini. Ini masih dipercaya betul bahwa ini masih orisinil kayu jati yang diberdirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang menarik ini juga ada di tiang penyangga atau soko guru ini ornamen berbentuk tengkorak. Jadi ini adalah 2 mata, kemudian ini giginya. Juga ada juga filosofi yang menyatakan ini adalah perwujudan ornamen dari syaiton atau setan yang fungsinya adalah untuk mengingatkan umat Islam atau umat manusia untuk selalu mengingat kematian dan juga hati-hati waspada terhadap bujuk rayu dari setan. Ornamen ini pun terus dipertahankan termasuk ketika dibangun gapura menuju masjid. Selain itu, terdapat 25 jendela yang melambangkan 25 nabi. Sampai saat ini, jumlah jendela dipertahankan dan ditambah kaca patri dengan kaligrafi nama-nama nabi. Masjid juga menjadi saksi bisu sejarah perjuangan kemerdekaan. Namun sejarah Sunan Ampel masih begitu melekat di hati warga, termasuk gaya syiar Sunan Ampel yang menggunakan pendekatan kultural. Salah satunya tampak pada kebiasaan masyarakat memelihara ayam jago pada masa itu. Ayam ya keluruknya aja, kukur ya kasih ayam jago kalau lagi itu kalau orang yang punya yang punya kelebihan. Jadi istilahnya indera ke-6 dari mengetahui itu ada masalah. Itu adalah salah satu ayam jago yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Ampel. Meski diyakini dibangun pada abad ke-15, bagian luar bangunan sudah dimodifikasi pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1920-an. Selain tembok dan 25 jendelanya yang bergaya kolonial, terdapat kaca patri yang mengikuti momen runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmani. Hingga kini, masjid masih menjadi urat nadi keagamaan Islam di Peneleh, Surabaya, sebagai tempat sholat berjamaah 5 waktu dan kegiatan hari besar Islam. Saat Ramadan, masjid ramai dengan pembagian takjil dan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah bisa merasakan berbuka puasa di Masjid Peneleh Surabaya. Dan takjil yang saya dapatkan ini ada kurma, samosa, khas Timur Tengah dan juga pukis yang sebagian besar menyebutnya khas Jawa begitu. Nah, meskipun hingga saat ini belum ada bukti otentik mengenai Masjid Peneleh ini dibangun sejak tahun 1400-an atau abad ke-14 oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Namun ketika kita berada di sini, feel-nya memang benar-benar begitu berasa di masjid kuno, masjid bersejarah begitu. Sampai rasanya pukis ini kayak dibuat zaman Sunan Ampel. Sholat dulu ya di Masjid Peneleh. Pada hari biasa, Masjid Peneleh menjadi tempat edukasi dan syiar Islam seperti Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, Masjid Peneleh menyimpan banyak cerita, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga jejak Islam yang berjalan seiring dengan peradaban masyarakat. Wida Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.